Istri Harvey Muiz, Sandra Dewi, cabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat pencabutan itu dikirim kuasa hukum Sandra Dewi ke Majelis Hakim. Aset tersebut diantaranya 88 tas mewah berbagai merek, mobil, perhiasan, hingga rekening deposito 33 miliar rupiah. Pencabutan gugatan dilakukan setelah Sandra Dewi menerima putusan terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Terkait hal itu, hakim menyatakan menerima dan mengabulkan pencabutan keberatan pemohon. Sementara itu, Harvey Muiz telah divonis 20 tahun penjara dan dibebankan uang pengganti 420 miliar rupiah dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Hakim juga memutuskan aset-aset Harvey dirampas untuk negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kosmetik ilegal milik influencer kecantikan disita petugas karena diduga mengandung merkuri. Sementara itu, seorang kakak tega mencekoki adik perempuan yang masih duduk di bangku SMA dengan narkoba di Malang, Jawa Timur. Lebih dari 4.000 produk kosmetik ilegal senilai 700 juta rupiah disita Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Makassar beserta polisi dan bea cukai di sebuah toko kosmetik di Kabupaten Sidrap. Selain ilegal, produk ini mengandung bahan berbahaya yakni merkuri. Pemilik toko diketahui berinisial P, 32 tahun, seorang influencer kecantikan. Di toko miliknya petugas menemukan 55 item kosmetik berbagai jenis tanpa izin edar, termasuk produk yang diimpor dari Thailand dengan klaim pemutih. Produk itu dipasarkan dengan harga antara Rp35.000 hingga Rp700.000. Kosmetik ilegal tanpa izin edar sebanyak 55 item, sebanyak 4.771 pieces dengan nilai ekonomi 728 juta. Ya, dan tentunya ini merupakan bentuk komitmen juga dan juga sekaitan bagaimana kita untuk memutus mata rantai supply and demand-nya. Atas perbuatannya pelaku terancam pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga 5 miliar rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, Nikita Mirzani jatuhi hukuman 4 tahun penjara setelah dinyatakan terbukti bersalah atas kasus pemerasan dan pencemaran nama baik terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys. Sementara pemirsa, artis Sandra Dewi mencabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi yang menyeret suaminya. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Artis Nikita Mirzani dinyatakan terbukti melakukan pemerasan terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys. Vonis 4 tahun ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Nikita dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda sejumlah 1 miliar rupiah. Terkait vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani menyatakan akan banding. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Ada banding? Kecewa yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Sebelumnya Nikita Mirzani dilaporkan Reza Gladys ke Polda Metro Jaya pada awal Februari 2025 atas dugaan pemerasan dan pengancaman senilai 5 miliar rupiah. Selama menjadi terdakwa, Nikita Mirzani beberapa kali menuai sorotan. Nikita sempat berteriak protes, menyebut jaksa tidak netral karena terus memotong keterangan saksi bernama Samira yang dikenal sebagai dokter detektif. Pertengahan Oktober lalu, dengan tampilan setengah berkerudung, Nikita Mirzani sempat menyebut dirinya sebagai Putri Fir'aun. Hal tersebut ia lakukan setelah sebelumnya dianggap tidak sopan oleh hakim dan jaksa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria nekat mencuri sepeda motor di kota Surabaya, Jawa Timur. Kepada polisi, ia mengaku mencuri demi bisa berjualan pentol.
Dalam rekaman CCTV, aksi pencurian sepeda motor dilakukan seorang pria di kawasan Jalan Rungkut Mejoyo, Surabaya. Polisi mengidentifikasi pelaku dan menangkap di rumahnya di Jalan Tenggilis Lama, Surabaya. Dari keterangannya, polisi menangkap penadah sepeda motor curian. Pelaku yang berprofesi sebagai penjual pentol keliling ini mengaku nekat mencuri untuk kebutuhan sehari-hari dan modal berjualan pentol. Tersangka hanya mengincar sepeda motor keluaran lama karena mudah dicuri tanpa harus menggunakan kunci letter T. Buat kebutuhan Pak, hasilnya kurang jualan. Dari jualan pentol kurang. Iya. Kenapa yang dicuri yang tipe-tipe? Kenapa? Apa yang dicuri kok yang tipe lama-lama? Biar gampang Pak, soalnya nggak punya kunci T. Oh, biar gampang, jadi tidak punya kunci T. Ada 3 motor yang belum terjual dibawa polisi sebagai barang bukti. Pelaku ini sudah melakukan di sekitar wilayah Rungkut itu sudah 19 kali. 19 kali melakukan pencurian sepeda motor. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lebih dari 100 pelajar SD hingga SMK di Lembang dilarikan ke rumah sakit usai menyantap menu MBG. Satu persatu mobil ambulans tiba di klinik Sespil Polri kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Usai mengantar 115 siswa yang diduga keracunan massal, usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah orang tua berkumpul untuk menunggu hasil pemeriksaan medis terhadap korban. Pada Selasa malam, korban terus berdatangan ke klinik. Mereka mengalami gejala sama, yaitu mual, pusing, hingga muntah-muntah. Diduga siswa yang berasal dari SDN 2 Cibodas, SDN Buah Batu, SMPN 4 Lembang, dan SMK PNC ini keracunan massal setelah menyantap menu MBG yang dibagikan pada siang hari. Namun gejalanya baru dirasakan pada malam hari. Belum diketahui pasti penyebab keracunan, namun diduga berasal dari salah satu menu, yaitu ayam sayur yang sudah basi. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pemkab setempat. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak perempuan terjatuh dalam saluran air yang sedang diperbaiki. Detik-detik peristiwa terceburnya korban terekam CCTV. Sementara itu, seorang anak berkebutuhan tersengat listrik saat memanjat tiang. Seorang bocah perempuan terjatuh ke saluran air yang sedang diperbaiki di Tlogomulyo, Semarang, Jawa Tengah. Mengetahui peristiwa itu, sang ibu berusaha menolong. Ia bahkan menceburkan diri ke air. Namun naas, bocah 9 tahun itu sudah terseret arus. Warga pun sempat berusaha menolong korban namun tak berhasil. Tim SAR gabungan segera melakukan pencarian dengan menyisir saluran air yang cukup deras. Dengan menggunakan tali penyelamat, petugas masuk ke gorong-gorong. Petugas juga menyisir aliran sungai hingga hampir 1,5 kilometer. Kerjanya itu minta-minta ke rumah warga. Setelah dari satu rumah ke rumah lain, akan menuju ke satu rumah di mana akses tersebut itu sedang ada pengerjaan bagian saluran. Jembatannya sedang diperbaiki. Sudah ada rambu-rambu, sudah ada pembatas, tapi anak tersebut tidak melewati jembatan, justru masuknya ke sungai. Karena kendala medan, petugas SAR gabungan akhirnya menghentikan sementara pencarian pada pukul 11 malam. Pencarian kembali dilakukan Rabu pagi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.